Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Dan ingat like, comment, dan subscribe itu gratis aja biar kalian jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya ketika aku upload video baru akan ada notification pada gadget kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Cini Julia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang toksikologi klinik. Sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cini Julia, mahasiswa D3 Analis Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toksikologi klinik. Seperti halnya, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu apa itu toksikologi klinik. Toksikologi itu seperti mana halnya, toksik itu adalah racun, logi itu adalah ilmu. Jadi kalau misalnya disatukan itu ilmu yang mempelajari racun pada manusia. Secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi klinik. Tetap stay ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis racun. Nah, pasti kan di antara teman-teman banyak yang nanya, buat apa sih? Nah, inilah alasan utama kenapa diadainya analisis racun. Kenapa harus ada analisis racun? Yaitu, yang pertama buat pro justisia. Pro justisia ini berkaitan dengan hukum, seperti penyalahgunaan narkoba atau sebagainya. Nah, yang kedua itu ada diagnosis dan terapi. Nah, teman-teman, ada pun proses analisis racun. Yang pertama itu ada analisis pendahuluan atau penapisan. Yang kedua ada analisis lanjutan atau determinasi. Nah, untuk yang analisis pendahuluan atau penapisan bisa jadi dengan analisis kualitatif, dapat berupa tes atau rekasi warna terhadap materi biologi, contohnya darah, urin, cucian lambung, sisa tablet atau makanan. Nah, yang kedua itu ada yang sebutnya dengan immunoassay. Nah, kemudian untuk analisis lanjutan atau determinasi, yang pertama itu untuk memastikan dugaan atau hasil pada analisis kualitatif atau KLP atau spektroskopi. Dan yang kedua itu sebagai penetapan kadar toksikan serta metabolitnya atau GC atau HPLC. Adapun proses di laboratorium dalam menganalisis racun yaitu ada pre-analitik, ada analitik, dan post-analitik. Seperti mana kita ketahui bahwasanya pre-analitik yaitu proses yang dilakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan analisis tersebut. Jadi pre-analitik ini wajib dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan. Di sini kita mulai dengan pre-analitik. Pre-analitik di sini kita membutuhkan jumlah sampel yang mencukupi, dalam artian tidak boleh kurang. Kemudian yang kedua ada wadah inert. Wadah inert di sini yaitu jangan sampai terkontaminan. Nah, kemudian ada transport yang aman, dalam artian kalau misalnya sampel tersebut dikirim dari jauh, nah, transport tersebut harus aman. Jadi jangan sampai kita menerima sampel yang rusak, apalagi sampai pecah, hilang atau bagaimana. Nah, kemudian ada penerimaan dan penyimpanan juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada prioritas analitis. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu analitik dengan validasi, akurasi, dan presisi. Akurasi di sini yaitu mendekati kepada nilai yang sebenarnya. Sedangkan presisi itu lebih ke terulangan. Kalau misalnya seperti ini ya, kita mengulangi percobaan tersebut dalam nilai yang sama. Kemudian ada waktu yang sesuai dengan kondisi klinis. Nah, kemudian yang terakhir ada post analitik yang harus diperhatikan, mekanisme pelaporan, interpretasi hasil, rekam hasil penyimpanan, penyimpanan residu atau sisa sampel. Jadi tetap harus diperhatikan meskipun ini di akhir. Nah, kemudian ada sumber kesalahan. Yang pertama itu ada tataran teknis. Wajar ya guys, soalnya manusia tempat salah dan lupa.
Oke guys, kembali ke laptop. Jadi sumber kesalahan pertama yaitu tataran teknisi, yang mana di dalamnya itu terdapat prosedur analisis, metode analisis, akurasi dan presisi instrumensi. Nah, kemudian yang kedua itu ada tataran biologis, di mana di dalamnya ada variasi materi biologis dari sampel toksikologi dan waktu pengambilan sampel. Nah, kemudian yang ketiga ada tataran nosologi atau pengelompokan penyakit, di mana di dalamnya ada sifat farmakokinetik dan metabolisme toksikan. Adapun pengambilan sampel biasanya dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti dokter, polisi, dan dokter forensik. Nah, teman-teman, adapun sampel yang kita gunakan itu terbagi dua. Yang pertama ada sampel biologis, dan di dalamnya itu ada matriks yang kompleks, contohnya endogen dan eksogen ya teman-teman. Nah, kemudian harus dicegah terjadinya penguraian dari analit. Kemudian ada penyiapan sampel meliputi hidrolisis, ekstraksi, dan pemurnian. Kita juga membutuhkan darah sekitar 50-100 ml. Untuk urin sama 100 ml. Nah, kemudian yang kedua itu ada sampel non biologis, di mana sampel non biologis ini meliputi wadah, yang dimana wadah ini dengan karakteristik gelas plastik yang inert, yang artian tidak boleh terkontaminasi, harus steril. Kemudian mulutnya lebar, dapat ditutup rapat, bersih dari zat kimia baru. Oke, di sini seperti jangan terkontaminasi sabunnya guys, biar memudahkan kita pada saat menganalisis. Nah guys, kemudian ada pengawet, yaitu gunanya untuk mencegah kerusakan. Contoh pengawet di sini ada alkohol 96%, kemudian ada es batu atau dry ice, kemudian ada natrium fluorida dan merkuri nitrat. Adapun pelabelan yang harus kalian perhatikan yaitu identitas pasien, jenis dan jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang dipakai, kemudian tepat pada saat pengambilan bahan, kemudian pembungkusan atau penyegelan, serta tanda tangan dan nama terang penyegel dokter yang mengotopsi. Kemudian jangan lupa untuk cap stempel dinas dan segel dinas guys, jangan lupa. Nah, kemudian ada persiapan sampel urin dan darah. Untuk penyiapan sampel urin, umumnya dapat langsung dilakukan uji penapisan dengan teknik immunoassay. Terkadang perlu perlakuan awal dengan pengaturan pH dan sentrifugasi untuk menghilangkan kekeruhan. Nah, sedangkan untuk darah, kita bisa menggunakan serum atau plasma. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengujian penapisan immunoassay. Nah, seandainya darahnya lisis atau menggumpal, jangan perlu khawatir teman-teman. Bisa diatasi dengan dilarutkan metanol. Kemudian sentrifugasi. Setelah itu ambil supernetan dan itulah yang akan dianalisis. Jadi supernetannya yang dipakai ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan KLT, sampel harus diekstraksi satu tahap atau bertingkat, misalnya cair-cair, kemudian cair padat gitu teman-teman, oke. Nah, kemudian ada uji penapisan dan uji pemastian. Dalam uji penapisan ini ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, keuntungannya apa guys? Murah, mudah. Sayangnya apa coba? Kurang sensitif guys, jadi ditingkatkan dengan spektrofotometer. Kemudian ada immunoassay. Reliabilitas dan sensitivitasnya tinggi, cepat, namun sayang guys, tetap mahal. Jadi tetap ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kemudian guys ada uji terakhir ya, ini terakhir banget, yaitu uji pemastian, dimana di dalamnya untuk memastikan identitas analit, bener gak sih gitu lah. Kemudian penentukan kadar, prinsipnya untuk pemisahan dan dipastikan identitasnya bakal real, bakal teruji secara klinis, umumnya menggunakan teknik kromatografi yang dikombinasikan dengan detektor. Kalian bisa lihat ada GC atau IS, HPL, dan lain sebagainya. Ya kerasa teman-teman, waktu terus berlalu detik demi detik, menit demi menit, dan kita sudah berada di penghujung slide. Alhamdulillah selesai juga pemaparan materinya, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya untuk kalian yang menonton video ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah senantiasa stay on dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga apa yang
saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa